Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arki Channel. Kali ini saya ingin sharing ke kawan-kawan semua tentang 3 jenis kata kunci di Google Ads. Apa aja jenis-jenisnya? Langsung tonton video ini. Oke, teman-teman, kita mulai tutorialnya. Jadi hari ini kita akan belajar 3 jenis kata kunci di Google Ads, ya. Ini penting buat teman-teman tahu karena biar teman-teman bisa lebih terarah mencari kata kuncinya yang cocok dengan iklan dan tujuan teman-teman di Google Ads, ya. Jadi di Google Ads itu ada tiga jenis kata kunci, ya. Ada tiga kata kunci. Jadi yang pertama adalah strategi kata kunci percocokan luas, ya. Contohnya misalkan sini saya ambil misalkan teman-teman ingin mencari reseller kosmetik, misalkan di sini misalkan brandnya sudah lumayan terkenal, namanya Shannon misalkan, ya. Jadi misalkan kata kunci yang ingin dimasukkan adalah daftar reseller Shannon, misal, ya, ini contoh daftar reseller Shannon. Nah, kalau strategi percocokan luas itu langsung dimasukin. Jadi misalkan kata kunci yang mau dimasukkan adalah daftar reseller Shannon, maka langsung dimasukkan daftar reseller Shannon, ya. Langsung masukkan daftar reseller Shannon. Nah, gimana kalau percocokan luas? Jadi kalau misalkan jenis percocokan luas, iklan teman-teman akan muncul di Google apabila ada orang yang mengetikkan kata kunci daftar reseller Shannon, itu keluar iklannya, ya. Atau apabila ada yang mengetikkan kata kunci reseller Shannon saja, iklan teman-teman tetap akan keluar. Kenapa? Karena ada kata-kata reseller Shannon-nya, ya. Daftar reseller Shannon, terus misalkan ada orang yang mengetikkan reseller Shannon tanpa ada kata-kata daftar di sebelum resellernya, itu iklannya tetap akan keluar, ya. Ini adalah teknik percocokan luas kata kunci apabila teman-teman menggunakan teknik kata kunci percocokan luas. Terus kalau misalkan ada yang mengetikkan di kata kunci Shannon lipstick, apakah akan keluar? Tetap akan keluar. Kenapa? Karena ada kata-kata Shannon-nya. Tetap akan keluar karena ada kata-kata Shannon-nya. Jadi walaupun nggak ada kata-kata reseller dan daftarnya, iklan teman-teman tetap akan keluar apabila ada yang mengetikkan Shannon lipstick, ya. Ini apabila menggunakan teknik percocokan luas. Terus misalkan ada yang mengetikkan misalkan daftar Shannon, apakah akan keluar? Tetap akan keluar karena ini menggunakan percocokan luas, teman-teman, ya. Karena ada di kata kunci yang dimasukkan teman-teman di akun teman-teman ada kata-kata daftar, ada kata-kata Shannon, ada kata-kata reseller. Jadi kalau orang mengetikkan di kata kunci yang ada kata-kata daftarnya, ada kata-kata Shannon-nya, ada kata resellernya, maka iklan teman-teman tetap akan keluar, ya. Nah, apabila misalkan produk teman-teman itu udah banyak pencariannya di Google Ads, ya, udah banyak pencarian di Google Ads di salah satu kata kunci, misalkan teman-teman jualan baju gamis misalkan. Jadi misalkan jual baju gamis, kata kunci kan teman-teman bisa riset di keyword planner. Misalkan kata kunci yang kepengen teman-teman targetkan itu udah banyak pencariannya, misalkan jual baju gamis murah misalkan. Ini kan banyak pencariannya nih di keyword planner, ada datanya, pencariannya banyak, misalkan udah puluhan ribu, ya, bahkan misalkan udah lebih dari puluhan ribu misalkan pencariannya, maka jenis kata kunci percocokan luas itu tidak cocok, ya. Apabila sudah pencariannya banyak setiap bulannya, maka jenis percocokan luas itu nggak cocok. Tapi kalau pencariannya masih kecil, ya, ya, terus persaingannya juga tidak terlalu tinggi, ya. Kalau pencariannya masih kecil, maka percocokan luas ini masih boleh digunakan, masih bagus digunakannya kalau pengalaman saya pribadi. Tapi kalau misalkan pencariannya udah banyak, ya,
Terus goals teman-teman adalah untuk jualan, misalkan jualan produk, atau goals teman-teman mau rekrut reseller, mencari orang-orang yang kepengen daftar, maka kata kunci percocokan luas ini tidak cocok teman-teman, ya, kecuali misalkan pencariannya masih sedikit, ya. Terus atau misalkan goals teman-teman hanya ingin memberikan informasi, maka percocokan luas ini cocok, ya. Jadi gunakanlah, kalau saya pribadi biasanya menggunakan kata kunci percocokan luas ini apabila pencariannya masih sedikit. Pencarian di Google Ads-nya atau di keyword planner-nya datanya itu masih kecil, ya, masih kecil. Kata kunci pengen yang kita masukin ke akun itu masih kecil pencariannya, maka saya menggunakan percocokan luas. Untuk apa? Untuk kita mencari kata kunci apa, ya, yang identik diketikkan di Google oleh pengunjung. Jadi di Google Ads itu nanti ada data kata kunci apa aja yang diketikkan pengunjung, ya, iklan kita keluar. Itu ada datanya nanti di Google Ads, ya. Itu bisa dilihat di Google Ads teman-teman. Jadi kata kunci percocokan luas ini bisa digunakan biasanya kalau saya pribadi apabila pencariannya masih kecil. Pencariannya masih kecil, masih sedikit, maka saya menggunakan percocokan luas untuk melihat kata kunci apa aja yang sering diketikkan orang di Google Ads dengan brand produk yang kita iklankan. Ya, seperti itu, ya. Nah, terus kita kedua, pergi ke jenis kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua, teknik kata kuncinya namanya percocokan frasa, ya. Identiknya, ya, kalau percocokan frasa di kata kuncinya itu ada simbol petik 2, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan kata kunci percocokan frasa, maka di kata kuncinya itu dipakaikan simbol tanda petik 2. Contohnya misalkan kata kuncinya sama, maka diberikan tanda simbol petik 2, daftar reseller Shannon. Nah, maksudnya seperti apa kalau frasa? Nah, maksudnya iklan teman-teman akan keluar apabila ada orang yang mengetikkan, ya, ada orang yang mengetikkan daftar reseller Shannon, ya, itu akan keluar persis seperti ini, itu akan keluar. Dan apabila ada misalkan orang mengetikkan cara daftar reseller Shannon, ya, walaupun di iklan kita nggak ada kata-kata caranya, tapi orang mengetikkan cara daftar reseller Shannon, ada kata-kata daftar reseller Shannon-nya sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, ya, maka iklan kita juga akan keluar, ya. Asal ada kata-kata daftar reseller Shannon saja, apapun yang di muka dan apapun yang di belakang, ya, kata kunci daftar reseller Shannon, maka iklan kita akan keluar, ya. Bisa bisa dimengerti, ya. Ya, jadi apapun yang diketikkan orang di Google, ya, apabila ada kata-kata daftar reseller Shannon-nya, apapun kata-kata yang diketikkan sebelum daftar dan sesudah Shannon ini, maka iklan kita akan keluar, ya, iklan kita akan keluar. Saya sangat sering menggunakan kata kunci percocokan frasa ini teman-teman, ya, sangat sering saya menggunakan kata kunci percocokan frasa ini, ya, karena tidak keluar dari jalur kata kunci yang kita inginkan. Kalau ini kan bisa keluar dari jalur kata kunci yang kita inginkan, ya, ini masih keluar. Karena kalau percocokan luas, kadang-kadang kalau misalkan kita mengetikkan orang itu mengetikkan daftar bisnis, misalkan daftar bisnis ada kata-kata daftarnya, maka kata kunci kita juga bisa akan keluar teman-teman. Itu bila menggunakan percocokan luas ini, ya. Jadi sebenarnya saya jarang menggunakan percocokan luas ini, lebih sering menggunakan percocokan frasa. Itu lebih sering karena target kata kuncinya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Jadi bisa dipahami, ya, kalau percocokan frasa, asalkan ada kata-kata daftar reseller Shannon, apapun kata-kata di sebelum daftar dan sesudah Shannon-nya, maka iklan kita akan keluar. Bisa dipahami, ya. Nah, yang ketiga ini adalah kata kunci yang juga sangat sering jenis kata kunci yang sangat sering saya gunakan, namanya percocokan persis.
Jadi apabila pencariannya udah banyak, terus kita kepengen menargetkan satu kata kunci yang menurut kita pas dengan tujuan iklan kita, maka jenis kata kunci ini cocok dan sangat perlu kita gunakan. Ya, ciri-cirinya ya, dia menggunakan, kalau saya bilang ini adalah kurung kaku. Nih, kalau saya bilang adalah ini simbol kurung kaku. Contohnya jadi misalkan di kata kunci yang sama, daftar reseller Shannon. Nih ya. Iklan kita akan keluar apabila ada orang yang persis mengetikkan kata kunci yang kita masukkan di dalam simbol kurung kaku ini. Jadi misalnya kita masukkan daftar reseller Shannon, maka iklan kita akan keluar, hanya akan keluar ketika ada orang yang mengetikkan daftar reseller Shannon. Jadi persis. Jadi kalau ada orang yang mengetikkan reseller Shannon, maka iklan kita nggak keluar. Ya. Atau misalkan ada yang mengetikkan Shannon lipstick, maka iklan kita nggak keluar. Atau misalkan ada yang mengetikkan cara daftar reseller Shannon, maka iklan kita juga nggak akan keluar karena ada kata-kata caranya. Jadi iklan kita hanya akan keluar apabila ada orang yang persis mengetikkan kata kunci ini. Ya, makanya kata saya tadi, percocokan persis ini sangat sering saya gunakan apabila saya menargetkan satu kata kunci yang pencariannya cukup banyak. Ya, di keyword planner datanya cukup banyak. Misalkan saya ingin menargetkan satu kata kunci itu yang memang banyak dicari orang sudah setiap bulannya, maka saya akan menembakkan pakai kata kunci percocokan persis. Ya. Tapi kalau misalkan pencariannya kurang banyak, kurang efektif juga sebenarnya kalau menggunakan percocokan persis. Tapi kalau pencariannya udah banyak, bahkan puluhan ribu misalkan setiap bulannya, ya, maka itu sangat luar biasa kalau menggunakan percocokan persis, ya. Dan lebih tertarget kalau kita menggunakan percocokan persis, ya. Sangat tertarget kalau kita menggunakan percocokan persis. Kalau menggunakan percocokan frasa itu lumayan tertarget kalau kita menggunakan percocokan frasa. Tapi kalau kita menggunakan percocokan persis itu sangat tertarget dengan kata kunci yang mau kita bidik, ya, untuk kita targetkan di iklan kita. Ya, nah jadi ini adalah 3 jenis kata kunci yang bisa kawan-kawan gunakan di iklan Google Ads, ya. Jadi ada percocokan luas, percocokan frasa, percocokan persis, ya. Silakan teman-teman bisa coba sendiri di iklannya, ya, yang manakah yang cocok untuk iklan teman-teman. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan sukanya frasa dengan persis. Ya, itu pun kalau misalkan memang pencariannya banyak. Tapi kalau pencariannya masih sedikit, saya juga biasanya menggunakan percocokan luas untuk mencari kata kunci yang identik sering diketikkan orang di Google untuk iklan produk kita. Seperti itu, ya. Cukup bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di klik tombol loncengnya biar teman-teman bisa update, ya, video-video apa saja yang sudah saya posting di Arki Channel. Semoga semua video di Arki Channel bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, ya, dan bisa menambah ilmu untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Halo, sudah nonton videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan share videonya. Dan jangan lupa di subscribe Arki Channel dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update semua video-video terbaru dari Arki Channel. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.